Talaren. Ikate lapo sih, Rek? Iya ya. Sik. Nang Surabaya no pasar Blauran, nang pasar Blauran tukune bantal. Sadurunge awak dhewe ape kenalan, nek wis kenalan cek padha kenal. Asik. Nah, selamat datang di video tutorial seni budaya Create yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami tim Create. Saya Lina, ada Kak Ainur, ada Kak Sumi, ada Kak Leli, ada Kak Rahma, ada Kak Dian, dan ada Kak Cakra. Dalam setiap edisinya, kami akan mengajak teman-teman pelajar serta rekan-rekan pengajar untuk mengenal teknik-teknik seni rupa yang kami kombinasikan dengan seni dan objek yang terinspirasi dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Kak Regina. Halo semua, saya mau memberikan informasi tambahan ya. Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan akan diperlengkapi dengan panduan bagi para pengajar untuk dapat memantik diskusi tentang keragaman, toleransi, inklusi, dan juga pluralisme dengan para siswa agar dapat diterapkan di kelas masing-masing. Nah, mau tahu seperti apa kegiatannya? Ikuti sampai selesai ya. Pada edisi ini, kami akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang pelajaran dari seni pertunjukan teater. Bahasan yang akan disampaikan terkait dengan pembacaan skrip dengan menggunakan intonasi yang akan dirangkum dalam kegiatan Jalan Pulang. Jalan Pulang sendiri dikemas dalam bentuk role play atau bermain peran, di mana setiap orang yang terlibat akan diajak untuk berimajinasi atau membayangkan bagaimana perasaan mereka yang dirasakan ketika mendapatkan peran tertentu. Setelah setiap peserta mendapatkan peran dari kelompok rentan tertentu, mereka dapat membuat skrip yang berisi tentang perasaan mereka, apa yang mereka pikirkan, dan apa saja bantuan yang mereka butuhkan. Hasil dari skrip tersebut dibacakan dengan mempraktikkan penggunaan intonasi dan direkam secara audio. Tujuan dari kegiatan ini agar menumbuhkan sisi empati dari peserta dan memahami tentang kesetaraan yang sangat penting dalam memandang gender maupun kelompok rentan lainnya. Ketika peserta dapat memunculkan sisi empati setelah melakukan kegiatan role play ini, peserta diarahkan untuk melakukan kegiatan refleksi. Tujuan dari refleksi ini adalah peserta mampu memahami pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Tidak hanya berhenti di situ, peserta juga mampu untuk bertindak dan mewujudkan kesetaraan inklusi sosial dalam bentuk sebuah kampanye melalui skrip maupun audio yang dibuat secara bersama-sama. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas dan alat tulis. Bahan-bahan ini digunakan untuk membuat skrip. Sekarang, kami akan menjelaskan panduan untuk Bapak dan Ibu guru serta teman-teman untuk melakukan aktivitas jalan pulang. Yang pertama, sebelum role play dimulai, peserta diberikan materi tentang bagaimana bermain intonasi. Yang kedua, setelah penyampaian materi, peserta yang terlibat dibagi menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok akan dibagi peran sesuai dengan jumlah peserta. Adapun pembagian peran sebagai berikut. 1. Wanita berusia 35 tahun dan sedang hamil 8 bulan. 2. Pria berusia 20 tahun dan mengalami tunanetra. 3. Transpuan berusia 25 tahun dan mengalami tunarungu. 4. Laki-laki berusia 70 tahun. 5. Perempuan muda berusia 23 tahun. 6. Transpuan berusia 30 tahun. Dan semua peran tersebut digambarkan sedang membawa koper besar dan sedang menuju ke dalam bus di Terminal Bumurasi, Surabaya. Dalam 5 kelompok tersebut, setiap siswa akan diajak untuk mendapatkan salah satu dari 6 peran yang telah ditentukan. Yang ketiga, setelah setiap peserta mendapatkan peran, peserta diajak untuk berimajinasi
dan memikirkan apa yang akan mereka rasakan dan pikirkan ketika mendapatkan peran tersebut. Selanjutnya, peserta diminta untuk membuat skrip. Setelah skrip selesai dibuat, peserta diharapkan membaca skrip mereka masing-masing dengan menggunakan intonasi yang sudah diajarkan sebelumnya. Untuk mempermudah guru dalam menjelaskan beberapa materi, kami akan memberikan panduan agar mudah dilakukan oleh siswa. Materi tentang bermain intonasi. Tanda panah naik berarti nada suara naik. Tanda panah turun berarti nada suara menurun. Tanda satu garis miring berarti jeda 2 ketukan. Tanda 2 garis miring berarti berhenti agak lama 4 hingga 6 ketukan. Tanda garis bawah berarti penekanan. Setelah bermain peran selesai, Bapak dan Ibu pengajar bisa mengajak siswa berdiskusi agar siswa dapat menghubungkan kegiatan jalan pulang dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memantik diskusi tentang inklusi sosial dan kesetaraan. Langkah pertama, bisa melempar pertanyaan pembuka sebagai berikut. Sebutkan peran yang kamu dapat dan karakteristiknya. Apa yang kamu rasakan saat mendengar poin-poin peran yang kamu dapat untuk pertama kalinya? Bisakah kamu jelaskan apa yang kamu rasakan dan tantangan apa saja yang kamu hadapi saat menjalankan skenario terkait? Yang terakhir, adakah perbedaan perspektif atau caramu menyikapi peran tersebut di masyarakat sebelum dan sesudah merasakan tersebut? Pada tahap ini, peserta harus mampu mendeskripsikan perannya secara utuh dan tantangan yang akan mereka hadapi saat menjalankan peran tersebut berdasarkan skenario yang telah didapatkan, seperti contohnya sebagai berikut. Seandainya saya berada di posisi sebagai perempuan berusia 35 tahun, sedang hamil 8 bulan dan membawa koper. Saya merasa memiliki banyak tantangan untuk bisa naik bus di saat pulang ke rumah. Dengan melihat medan yang berada di terminal Bungurasi, saya merasa akan sangat kesusahan untuk bisa masuk ke dalam bus. Jarak yang jauh antara pintu masuk dengan lokasi bus, tangga yang terjal, membuat saya tidak mampu untuk masuk ke dalam bus. Selain itu, lokasi terminal Bungurasi yang terkenal dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi membuat saya was-was dengan diri saya sendiri yang merasa tidak aman berada di sana. Saya merasa khawatir, takut, dan cemas. Terjadi sesuatu dengan diri saya sendiri. Saya khawatir dengan kehamilan saya karena harus menempuh perjalanan yang jauh. Saya juga khawatir mengalami pelecehan atau tindak kekerasan seksual lainnya. Saya pun memberikan saran kepada pengelola terminal Bungurasi untuk lebih inklusi dengan cara menyediakan fasilitas khusus untuk ibu hamil seperti kursi roda dan akses khusus untuk ibu hamil. Selain itu, perlu untuk
untuk memberikan informasi layanan yang memadai kepada para pengunjung. Jika peserta sudah bisa menguraikan dan menyimpulkan dengan jelas, maka akan lebih mudah bagi Bapak Ibu guru untuk mengarahkan diskusi agar dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang inklusi sosial dan kesetaraan gender. Setelah itu, Bapak dan Ibu guru bisa memberikan pertanyaan lanjutan sebagai berikut. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir video. Semoga kita bisa semakin inklusi dan setara dalam melihat sesama. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Dan lihat kegiatan kami lainnya di platform Instagram dan YouTube channel. Selamat mencoba dan salam inklusi.